there was that one place I always thought about, and I just wanted to be there with you. The place that no eye has ever seen, the place that no heart has ever perceived. I had a great feeling inside of me. Ayat yang awalnya membolehkan sesuatu, lalu kemudian ada ayat lain yang melarang. Itulah yang disebut dengan nasak dan mansukh. Berarti menghapus, mengganti, atau memindahkan. Sedangkan secara istilah, nasak berarti penghapusan suatu hukum syariat dengan hukum lain yang datang setelahnya melalui wahyu. Sedangkan mansukh adalah hukum yang dihapus atau digantikan tersebut. Contoh sederhananya teman-teman, pada awalnya umat Islam diperbolehkan meminum khamar. Namun kemudian turun ayat yang melarang secara tegas, maka hukum lama itu disebut mansukh dan hukum baru disebut nasak. Dan dalil tentang nasak, teman-teman, nasak bukan pendapat ulama semata, tapi memang dijelaskan dalam Al-Quran. Allah berfirman dalam surah Al-Baqarah ayat 106. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ma nansah min ayatin aw nunsiha na'ti bi khairin minha aw misliha. Alam ta'lam annallaha ala kulli syai'in qadir. Artinya, ayat mana saja yang kami nasahkan atau kami jadikan manusia lupa kepadanya, pasti kami datangkan yang lebih baik daripadanya atau yang sebanding dengannya. Tidakkah kamu tahu bahwa Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu? Ayat ini menjelaskan bahwa nasak adalah bagian dari kehendak Allah, bukan karena ayat sebelumnya keliru, tetapi karena Allah ingin memberikan hukum yang lebih sesuai dan lebih baik untuk kondisi umat. Selanjutnya mungkin ada teman-teman yang bertanya, mengapa ada nasak dalam Islam? Islam diturunkan secara bertahap, teman-teman. Umat manusia saat itu berasal dari latar belakang jahiliyah, maka Allah tidak menurunkan hukum secara langsung dan total, tapi secara bertahap agar manusia bisa menyesuaikan diri. Contohnya adalah pelarangan khamar. Proses nasaknya itu terjadi dalam 3 tahap. Yang pertama, dalam Quran surah Al-Baqarah ayat 219, khamar diakui punya manfaat tapi dosanya lebih besar. Terus dalam Quran surah An-Nisa ayat 43, larangan sholat dalam keadaan mabuk. Terus terakhir Quran surah Al-Maidah ayat 90, larangan tegas meminum khamar. Ini menunjukkan kebijaksanaan Allah dalam menetapkan hukum sesuai kesiapan umatnya. Jenis-jenis nasak. Nasak dibagi ke dalam beberapa jenis. A. Berdasarkan yang dinasak. 1. Nasak tilawah wa hukaim. Ayat dan hukumnya dihapus. Misalnya, ayat tentang rajam bagi pezina muhsan tidak ada dalam mushaf tetapi hukumnya masih dikenal melalui hadis mutawatir. 2. Nasak hukaim wa baka, tilawah. Bacaan ayat tetap ada, tapi hukumnya tidak berlaku. Contoh, surah Al-Baqarah ayat 180 tentang wasiat bagi orang tua dan kerabat telah dimansukh oleh ayat warisan, Qs. An-Nisa 11. 3. Nasak tilawah wa baka, hukaim. Bacaan ayat dihapus dari mushaf, tapi hukumnya masih berlaku. Contoh, ayat tentang rajam. B. Berdasarkan hukum. 1. Nasak yang meringankan. Contoh, perintah untuk bangun setiap malam diganti dengan perintah salat malam yang sunnah, Qs. Al-Muzammil. 2. Nasak yang memperberat. Misalnya, dalam jihad, awalnya umat Islam tidak diwajibkan berperang, kemudian diwajibkan, Qs. Al-Baqarah 216. 3. Nasak dengan hukum yang setara. Hukum diganti dengan yang seimbang secara beban dan tujuan. Syarat-syarat nasak. Nasak hanya bisa diterima jika memenuhi beberapa syarat. 1. Kedua hukum berasal dari Allah, baik Al-Quran maupun Sunnah. 2. Hukum yang baru datang setelah hukum lama, urutan waktu penting. 3. Tidak ada kemungkinan kompromi antara keduanya. Jika bisa dikompromikan, maka bukan nasak. 4. Nasnya sahih dan kati, pasti, bukan dugaan semata. Contoh lain nasak dalam Al-Quran. Kiblat, awalnya menghadap Baitul Maqdis, lalu diubah ke Ka'bah, Qs. Al-Baqarah 144. Puasa, awalnya dibolehkan tidak puasa dan membayar fidyah, lalu diwajibkan puasa bagi semua yang mampu, Qs. Al-Baqarah
184-185. Hikmah adanya nasak. Beberapa hikmah penting dari adanya nasak. Tarbiyah, pembinaan, secara bertahap, menunjukkan bahwa Islam sesuai dengan perkembangan zaman dan kondisi sosial, menunjukkan sifat kasih sayang Allah kepada umat manusia, menghindari kesulitan dalam menjalankan syariat secara mendadak, menjadi ujian keimanan, apakah kita mengikuti wahyu yang baru, atau tetap pada yang lama. Apakah nasak masih terjadi sekarang? Tidak, nasak hanya terjadi selama masa turunnya wahyu, yaitu saat Nabi Muhammad masih hidup. Setelah wahyu selesai, maka tidak ada lagi nasak, karena hukum-hukum sudah sempurna. Ilmu nasak dan mansukh membantu kita untuk memahami Al-Quran secara menyeluruh dan kontekstual, bukan secara tekstual semata. Ilmu ini menunjukkan bahwa Islam adalah agama yang fleksibel namun tetap punya prinsip, dan selalu relevan sepanjang zaman. Semoga penjelasan ini bisa menambah pemahaman kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.